Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika sederhana. Induksi matematika sederhana itu bisa kita interpretasikan dalam permainan domino ya. Jika sejumlah domino diletakkan berdiri dengan jarak yang sama, nanti akan ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika domino pertama itu dijatuhkan, maka secara otomatis domino yang lain sampai ke belakang itu akan ikut jatuh. Tapi jika yang dimulai dijatuhkan itu domino ke K, maka nanti domino ke K plus jatuh itu juga akan jatuh. Misalkan domino ke-5 kita jatuhkan, maka nanti domino ke-6, ke-7, ke-8 itu juga akan ikut jatuh. Gitu ya, interpretasi induksi matematika ini dari permainan domino. Nah, induksi itu sendiri apa? Induksi itu adalah suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Jadi pembuktian ya untuk induksi matematika ini. Terus prinsip induksi matematika itu ada beberapa. Yang pertama induksi matematika sederhana, ada induksi matematika diperluas, ada juga induksi matematika kuat. Kalau induksi matematika sederhana itu dengan langkah dasar untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Tapi kalau diperluas itu pernyataan yang tidak dimulai dari angka 1, melainkan terdapat suatu nilai terkecil yang menjadi batas bawah di mana pernyataan itu berlaku. Kalau induksi matematika kuat itu mengasumsikan bahwa tidak hanya satu pernyataan yang benar, tapi menganggap semua pernyataan itu benar. Terus jenisnya ada beberapa jenis, ada berupa deret bilangan, ada keterbagian, ada pertidaksamaan itu ya. Silahkan dibaca sendiri. Terus sekarang kita akan belajar tentang induksi matematika sederhana. Induksi matematika sederhana itu merupakan langkah dasar untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Nanti langkah-langkahnya ada dua. Langkah yang pertama itu langkah dasar itu membuktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Terus langkah yang kedua, langkah induksi, itu asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K, lalu buktikan Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika kedua langkah ini benar, maka Pn benar untuk semua bilangan asli. Langsung saja kita ke contoh. Ini contohnya induksi matematika pada deret bilangan ya. Misalkan ada suatu deret seperti ini, buktikanlah bahwa untuk semua bilangan asli N itu berlaku untuk pernyataan ini. Kita coba menjawab, kita misalkan dulu. Misalkan Pn adalah pernyataannya ini ya, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai N kuadrat ini sama dengan N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Langkah pertama tadi langkah dasar, kita akan buktikan Pn itu benar untuk N sama dengan 1. Tinggal disubstitusi aja, setiap N diganti 1, diperoleh N kuadrat berarti 1 kuadrat sama dengan, ini kan N, diganti 1 kali 1 plus 1 kali 2 kali 1 plus 1 per 6. Kita hitung, hasilnya ternyata sama-sama 1 ya, ruas kiri maupun ruas kanan. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti untuk langkah dasar ini bernilai benar ya. Pn benar untuk N sama dengan 1. Karena langkah dasarnya sudah betul, maka kita bisa lanjutkan ke langkah induksi ya. Tapi kalau langkah dasarnya sudah salah, nggak usah kita teruskan, berarti pernyataan itu salah. Karena ini benar, kita lanjutkan. Langkah 2, langkah induksi, kita asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Ini tinggal ganti aja ya N-nya dengan K, gitu aja. Ini diasumsikan pernyataan ini benar. Nah, jadi diasumsikan benar ya, enggak usah dibuktikan. Terus yang mau dibuktikan tuh ini, Pn itu juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Setiap K, tadi kan awalnya N, terus diganti K. Sekarang K ini kita ganti K plus 1. Awalnya K kuadrat, sekarang jadi K plus 1 kuadrat. Ini awalnya K, jadi K plus 1, terus K plus 1 jadinya K plus 1 ditambah 1. Ini awalnya 2K plus 1, jadi 2 kali K plus 1 ditambah 1 per 6.
Nah, ini tadi seperti ini ya. Kita sederhanakan dulu yang ruas kanan. Nah, sudah lebih pendek, tapi jangan diotak-atik lagi ya. Biarkan saja. Nanti yang diotak-atik itu sebelah kiri, yang ruas kanan jangan diotak-atik. Ubahlah bagaimana caranya supaya ruas kiri ini nanti sama dengan ruas kanan. Nah, sudah. Nah, ini sebelum mencapai K plus 1 kuadrat itu kan mencapai K kuadrat dulu. Maksudnya gini, misalkan ada garis deret bilangan 1, 2, 3, sampai titik-titik 10. Sebelum mencapai 10 itu kan melalui 9 dulu ya. Ini sama. Sebelum sampai ke K plus 1 itu berarti nyampe ke K dulu ya. Jadi sebelum K plus 1 kuadrat kita ke K kuadrat dulu. Terus dari asumsi tadi bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai K kuadrat itu sama dengan ini ya, kan diasumsikan benar. Jadi ya sudah, kita ganti aja 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai K kuadrat itu dengan K plus 1 kali 2 K plus 1 per 6 ya. Sudah kita ganti, terus ditambah ini. Ruas kanannya tetap. Nah, ini harus disamakan ya, penyebut. Ini kan berupa pecahan, ini belum. Kita buat pecahan jadinya begini. Biasa ya, pecahan biasa. Terus ini ada faktor K plus 1 ya, di sini ada K plus 1, di sini juga ada. Kita keluarkan K plus 1-nya, ini jadi sendiri ya, K kali 2K, terus K tambah 1. Seperti ini, terus ditambah 6, ini K plus 1-nya masih 1, berarti 6 kali K plus 1. Ruas kanan tetap, terus ini disederhanakan ya. Ini dikalikan dulu, 6K tambah 6. Nah, ini sudah disederhanakan lagi. Jadinya 2K kuadrat plus 7K plus 6. Ini biar sama dengan ruas kanan diapakan? Iya, difaktorkan ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ya bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Karena kedua langkah tadi benar, ya langkah 1 benar, langkah 2 benar, berarti terbukti bahwa pernyataan ini adalah bernilai benar ya. Gitu. Jadi kedua langkah harus bernilai benar. Itu yang untuk induksi matematika sederhana ada 2 langkah. Langkah yang pertama langkah dasar, itu membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Langkah 2-nya PN benar untuk N sama dengan K. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K, terus dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika kedua langkah tadi benar, maka terbukti bahwa pernyataan itu bernilai benar. Sekian untuk induksi matematika sederhana. Jika masih bingung, silakan disimak lagi videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.